Karena Disney itu juga cuma cerita animasi, terkadang ada bumbu-bumbu plot twist nih. Yang bikin kita, wah kaget nih, wah ternyata si ini terus ini. Tapi Hai, welcome to The Flick, bareng gue Rabi Magnifico. Dan di belakang kamera ada Hani Asya. dalam program Movie Talk. Movie Talk adalah sebuah program di mana gue dan Hani akan membahas satu film yang udah kita tonton pastinya. Pada video ini kita bahas film apaan? Wish. Film ini dirilis pada tanggal 22 November 2023 dengan genre animasi, adventure, dan juga komedi. Untuk sang saudara itu ada dua nih Han, yaitu ada Chris Buck dan juga satu lagi Von Vera Santorn. Kalau si Von ini, dia tuh sebenarnya lebih banyak di art department, tapi untuk jadi saudara, baru pertamanya ya film ini, yaitu film Wish. Sedangkan untuk Chris Buck, sama juga nih, beliau itu lebih sering di animation department. Nah, sebagai saudara, sebenarnya ada beberapa film, cuman yang aku tahu itu ada zaman dulu, tahun 2007, Surf Up, terus tahun 90-an, Tarzan 1. Dan juga ketika tahun 2013 yang bikin viral, yaitu ada film Frozen dan juga sequelnya Frozen 2. Selanjutnya kita akan masuk ke segmen Deep Facts. Di segmen ini gue akan memberikan beberapa fakta mengenai film ini. Yang pertama, film ini sebagai bentuk perayaan 100 tahun berdirinya Disney. Bisa dibilang 100 tahun ini adalah sebuah perjalanan yang cukup panjang kan? Kalau nggak salah tuh dia hampir bangkrut kan? Iya. Terus dia bekerja terus nggak menyerah si Disney bersaudara sehingga bisa membuat banyak karya selama 100 tahun ini nih Han. Yang kedua, tidak hanya sebagai perayaan 100 tahun Disney, sang saudara yaitu tadi namanya siapa Han? Chris Buck dan juga si Von ini juga menyisipkan 100 Easter egg di dalam film ini. Walaupun jujur aku pribadi cuma nemu beberapa doang sih Han, nggak nyampe 100 sih. Iya. Cuman ini sang saudara kan ada lah, iya. tapi nggak nyampe 100. Cuman sang saudara ngomongnya 100 ya. Mungkin bener, mungkin nggak. Tapi ini kan fakta kalau saudaranya ngomong seperti itu. Kayaknya sih iya deh, cuman detail-detail kecil yang kita nggak ngeh. Iya sih, iya benar sih. Karena kita terlalu fokus ke filmnya juga sih. Iya. Dan nggak mau repot-repot inget-inget, oh ini sih ini gitu. Gitu ya, udah pengen fokus menonton dulu gitu kan. Nah, terus yang ketiga dan yang terakhir, animator di film ini salah satunya itu berasal dari Indonesia, yaitu Griselda Sastrawinata Lemay. Namanya udah sastra nih, pasti sastra banget ya sih. Keren banget sih Keren dia. banget sih ya. Nah, beliau ini bertugas untuk kostum desain para karakter. Tidak hanya di film ini, si Griselda juga ikut berperan dalam pembuatan Frozen, Moana, dan juga Wicked Rap. Wow. Wicked Rap. Ya. Itu dia beberapa fakta mengenai film ini. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan BOI, Hani akan membacakan synopsisnya. Hani, silahkan. Film ini menceritakan seorang gadis yang bernama Asya yang tinggal di sebuah kerajaan bernama Rosas. Rosas kan ya benar? Rosas Rosas kan? Iya. Rosas dipimpin oleh seorang raja bernama Magnifico. Vico atau Vio? Magnifico. Rosas dipimpin oleh seorang raja bernama Magnifico. Raja yang memiliki sihir yang bisa mengabulkan harapan rakyatnya. Karena satu hal membuat Magnifico tidak mau mengabulkan harapan Asya. Asya akhirnya membuat permohonan yang begitu kuat sehingga dijawab oleh kekuatan kosmis, yaitu sebuah bola kecil energi yang tak terbatas yang juga disebut bintang. Dengan bantuan Star, Asya harus menyelamatkan kerajaannya dari Raja Magnifico dan membuktikan bahwa ketika keinginan seorang manusia pemberani dipadukan dengan keajaiban bintang, hal-hal menakjubkan pun bisa terjadi. Jadi itu dia sinopsis dari film ini. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan POI. Bagi yang belum nonton, skip aja bagian ini karena akan mengandung spoiler. Yang pertama nih Han, kita bahas dari segi ceritanya dulu nih Han. Buat aku, Disney ini terkenal dengan animasi, nggak cuma animasinya doang yang bagus, tetapi juga cerita-ceritanya yang menyentuh hati lah. Ya nggak sih? Iya, benar. Tetapi sayangnya buat aku cerita di film ini terasa stagnan dan juga terasa ya predictable sih. Itu aku rasain kenapa? Karena entah kenapa aku ngerasa dari trailernya aja itu sudah ketebak alur ceritanya seperti apa. Dan bener ketika nonton aku ngerasa ini mah udah ketebak banget sih filmnya. Iya. Jadi kayak aku ngerasa tuh, aku nggak tahu ya kenapa akhir-akhir ini film-film tuh kadang trailernya itu too much information gitu. Sehingga karena ini terlalu predictable, plot twist-nya itu jadi nggak kerasa gitu. Karena Disney itu juga cuma cerita animasi, terkadang ada bumbu-bumbu plot twist nih.
yang bikin kita wah kaget nih, wah ternyata si ini terus sini. Tapi buat gue pribadi di film itu sama sekali nggak kerasa gitu. Karena gini, kalau ngomongin villain dari trailernya aja udah diliatin villainnya siapa. Maksud aku akan lebih kerasa kalau di trailer itu tidak ditunjukkan sosok jahatnya si raja ini si Magnifico ini. Buat aku kalau kayak gitu buat aku lebih kerasa plot twist-nya gitu. Kalau kayak gini tuh aku ngerasa kayak dari awal sampai akhir nggak ada plot twist sama sekali gitu. Karena kita udah tahu yang jahatnya siapa, yang kita tunggu-tunggu gimana cara menyelesaikan masalahnya aja sih. Iya bener. Aku juga ngerasanya kayak pas ngeliat trailernya tuh agak bimbang sih sebenarnya mau nonton atau enggak, karena ada rasa kayak ini kayak tipikal film Disney gitu, dan begitu nonton malah lebih kayak karena ya nggak ada meaningnya, meskipun nggak ada meaningnya, cuman kurang deep, nggak seperti film-film Disney lainnya kan banyak kayak yang Big Hero 6 gitu, Tarzan, Encanto, banyak lah segala macem gitu. Terus dan juga aku ngerasanya plot twist-nya tuh kayak nggak ada gitu loh. At all gitu kan. Iya, kayak oh ya udah ketebak gitu. Dari setengah cerita tuh kayak ya udah ketebak kayak gimana gitu. Sedikit tambahin yang kamu bener, aku ngerasa meaning di film ini juga tidak terlalu impactful sih. Iya. Ada meaningnya bener kata kamu, cuman kayak oh ya udah harapan gitu. Gak ada yang bikin apa ya, kayak Encanto yang keluarga itu sebenarnya nomor 1 gitu. Iya. Atau kayak Mulan perjuangan seorang perempuan kayak gitu kayak di sini nggak ada gitu, nggak sekuat itu gitu. Iya, biasanya tuh aku kalau nonton film Disney beberapa tuh suka udahannya tuh mikir ulang gitu kayak iya juga ya kehidupan tuh kayak gini gitu. Tapi di sini ya hambar aja sih. Iya. Dan juga itu sih Han yang baik lagi aku nggak ngerti kenapa villainnya itu ditunjukin di trailer gitu langsung gitu. Dan cuman dia doang gitu villainnya. Sebenarnya gini sih, kalau misalkan si Magnifico-nya kan di awal kelihatan baik nih. Kenapa nggak itu aja yang diambil? Gitu nggak? Jadi iya, di trailer tuh itunya doang yang diambil, jadi nggak usah dilihatin nih dia jadi berubah jadi jahat. Atau gitu. Jangan-jangan aku berharap tuh kayak ternyata istrinya nih yang jahat gitu. Nah, aku berharapnya kayak gitu loh. Sempet ada mikir gitu tahu. Karena kan di trailer kan ditunjukin kalau si Raja ini jahat kan. Wah, jangan-jangan ada orang di balik kejahatannya dia nih gitu. Aku berharap jangan istrinya nih. Ternyata ya kalian nonton sendiri aja lah gitu. Iya. Bahkan aku ini spoiler, aku sempat merasa ketika istrinya bantuin si itu, aku berharap kayak coba dong lu ya benar-benar hianat juga ke Asya, jadi kan kita kayak wih gitu kan. Iya, ini kayak ya udah nih baik juga gitu ternyata udah. Jadi ya gitu sih. Nah, terus ini salah satu yang sering kita komplain dari tadi sini kan. Masalah musikal. Oke, banyak film-film Disney yang mengandalkan musikal, iya. Kita juga ada beberapa yang kita suka lah dengan lagu-lagunya Disney. Sebenarnya almost semuanya tahu. Iya, almost mayoritas kan. Kayak Wall-E kan kayaknya nggak ada lagu, ada ya lagunya. Ada sih cuma satu. Ada. Satu. Tapi film ini itu kayak gimana? Kayaknya berapa menit sekali tuh berapa menit sekali nyanyi. Kayak come on gitu. Aku nggak tahu kesal atau enggak, kayaknya 10 menit sekali deh nyanyi. Iya sih kerasanya kayak gitu ya. Mau menyampaikan sesuatu tuh dengan nyanyi gitu loh. Dibuka dengan nyanyi, diakhiri dengan nyanyi. Kayaknya apa dia temenan sama Alatna ya di Marvel? Mungkin gitu ya. Karena nyanyi wae kerjaannya gitu. Tapi apa ya? Bedanya Frozen gini deh, yang terakhir yang paling terkenal kan Frozen lah dengan lagunya kan. Di sini pun lagunya tidak ada lagu yang bisa nge-hype gitu loh kan. Iya, palingnya cuma si Wish ini sih mungkin, tapi cuman kok kayak kurang deep ya aku dapetnya. Kurang gitu sih. Iya. Jadi kayak film ini tuh terlalu banyak lagu dan lagu-lagunya tuh tidak ada yang kena di hati gitu. Nggak menyentuh. Aku paham ketika dia di akhir-akhir di ending, ketika si siapa Asya nyanyi, jadi semuanya nyanyi. Aku ngerti, itu maksudnya pengen bentuk lagu ini sebagai lagu utamanya gitu. Cuman buat aku kayak, lu nggak harus dengan lagu sih, dengan sesuatu yang kayaknya lebih apa ya? Gak semuanya itu dengan nyanyian gitu. Karena dari awal tuh udah nyanyi dan lu diakhiri dengan nyanyian gitu. Buat aku kayak terlalu banyak musikal jadinya. Iya, benar sih, kayak dia nggak perlu sebanyak ini untuk bisa menghasilkan apa ya cerita yang memukau gitu loh. Cukup disayangkan aja karena ini adalah 100 tahun Disney kan. Tapi kok aku kayak kurang dapet ngerasa apa ya, ngerasa perjuangan gitu. Emang Disney dari dulu nyanyinya banyak banget gitu. Itu aku kaget kayak kok berubah sih gitu. Iya gitu. Bahkan yang terakhir kita nonton kan Encanto kan. Encanto nyanyi temen kayaknya nggak sebanyak ini deh. Iya nggak sebanyak ini. Padahal Encanto tuh musikal loh ceritanya. Oh,
Tapi mungkin banyak, tapi bentar-bentar. Iya, bentar. Kalau ini satu lagu tuh lama banget asli. Ini masalah berasa banget. Berasa banget, lamanya tuh kerasa di nyanyinya itu loh. Dan karena gini loh, setiap mau menyampaikan sesuatu tuh dengan nyanyian. Iya, sementara kadang kalau menurut aku nggak semuanya dengan nyanyian gitu. Bisa dengan yang biasa aja tapi deep gitu. Terus yang bikin aku kesel adalah ketika dia bikin planning di bawah tanah. Oh iya. Kayak, lu dibanding lu nyanyi, mending lu mikir bener-bener deh. Iya, planning lu ngapain sih doang. Kenapa harus nyanyi-nyanyi sepanjang itu gitu buat rencanain sesuatu gitu. Ujung-ujungnya rencananya cuma buka atapnya udah beres gitu. Kayak lu wasting time aja deh sih dengan nyanyi-nyanyinya gitu sih menurut gue pribadi ya, dan juga menurut Hani kali ya. Oke, terus jadi kita pribadi setuju kalau film ini terlalu musikal. Bukan terlalu musikal, terlalu banyak musikal dan terlalu panjang lagu-lagunya. Nah, terus gak lengkap kalau Disney itu tanpa ada humornya nih, komedi-komedinya. Setiap film Disney seingat aku tuh pasti ada satu karakter yang ngebanyol, yang bikin lucunya lah gitu, pasti ada gitu kan. Nah, di sini ada si Valentino. Valentino itu apa sih? Keledai. Kayak Bambi tuh nggak sih? Kayak Bambi gitu ya. Rusa, bukan rusa. Rusa. Kambing. Oh, kambing ya, kambingnya. Mungkin aku harapkan ada dia yang tugasnya jadi ngebanyol gitu kan. Iya. Sayangnya buat aku dia nggak dapat komedinya sih. Dia nggak kayak gitu. Donkey di Shrek. Iya, Donkey Shrek atau Big Hero 6. Big Hero 6 aja, yang dia jadi Baymaxnya jadi yang lucunya gitu ya. Terus kalau kita jauh-jauh lagi, Mulan. Si naganya. Ya, Wushu. Itu Wushu yang lucu-lucunya gitu. Wall-E-nya sendiri yang begitu. Tapi buat gue pribadi di film ini, Valentino-nya gak segitu lucunya sih. Iya. Kayak cuman iya gitu. Bahkan aku ketawanya tuh ya dikit aja sih. Jadi ya humor-humornya terkesan biasa aja sih. Kalau aku ngerasa terkesan template gitu loh. Tipikal orang-orang yang akan ngebanyol di Disney gitu loh. Ngerti gak sih? Kayak gak ada khasnya. Kalau Olaf itu dia juga banyak omong, tapi dia tuh kayak ada cute-nya gitu loh. Dia tuh kayak lucu gitu. Dan dia bisa ngelucu gitu. Beda di Valentino buat aku di sini ya biasa aja sih. Buat aku pribadi ya. Nah, walaupun ceritanya yang seperti ini, hanya yang stagnan, yang plot twist-nya nggak ada, meaningful juga enggak, terlalu musikal, tapi visualnya aku cukup impresif sih, San. Karena ngerasa kalau vibe-nya ini kan dia benar-benar pengen ngebuka inner child kan, banyak easter egg segala macam. Jadi aku masih bisa ngerasakan vibe old school-nya sih. Kenapa aku bisa bilang gitu? Karena ada banyak scene yang background-nya tuh gambar. Iya. Gambar gitu, benar-benar bukan 3D gitu. Maaf dipotong. Iya. Jadi aku tuh kepikirannya kayak lagi nonton film live action ya. Iya. Jadi aku mikir, CGI nih CGI. Suka baru nggak lah, kan dia kartun. Iya. Dia pasti CGI. Dia tuh benar-benar gambar gitu, bukan 3D. Jadi itu kerasa kayak tahun apa ya? Tahun 90-an, 2000-an gitu loh. Film-film. Soalnya kalau seingat aku, kalau film-film 2000-an ke atas, bahkan belasan ke atas tuh, dia background-nya tuh udah gerak gitu. Udah 3D gitu. Kalau ini tuh benar-benar gambar 2D gitu. Watercolor. Ya, watercolor itulah. Jadi kerasa vibe old school-nya sih, kalau buat aku visualnya ya. Nah, tetapi apakah gua bisa bilang ini lebih bagus? Jawabannya enggak juga. Tapi gue bisa ngomong kalau ini artnya beda aja, unik lah. Tapi bukan berarti lebih bagus gitu. Gimana kalau menurut Hani? Iya, sama sih. Aku ngeliatnya animasinya tuh kayak kartun. Nggak seril film-film Disney zaman. Animasinya tuh kayak kartun, nggak seril kayak film-film Disney zaman sekarang. Kayak Frozen, Tangled tuh udah mulai, apa sih? Mulai real gitu loh. Natural. Sih? 3D ya? Iya, 3D. Nah, kalau di sini tuh yang watercolor gitu loh, yang bener-bener kayak kanvas, tau gak sih gitu? Kayak, tau gak sih kayak nonton film kayak zaman Peter Pan zaman dulu, terus Snow White, Cinderella yang zaman dulu gitu loh, Sleeping Beauty. Jadi bring back memory aja menurut aku. Kayak kayak gitu zaman dulu ya gitu. Kayak gitu kartun zaman dulu. Mungkin ini salah satu aspek yang aku lumayan suka karena aku ngerasanya kayak gila gue kayak nonton film kartun gue zaman dulu gitu. Tapi versi ditontonnya di modernnya lah gitu. Iya, benar gitu sih. Oke, paling sedikit tambahan sih, bedanya kalau yang zaman dulu karakter utamanya atau orang-orangnya juga 2D gitu. Iya. Kalau di sini orangnya 3D gitu.
Oh iya. Tapi backgroundnya yang tuh itu jadi gabungan antara modern dengan yang zaman jadulnya sih. Itu jadi makanya unik, tapi apakah lebih bagus? Ya itu tergantung preferensi masing-masing sih. Iya. Mungkin lebih beda aja. Lebih beda dan unik sih. Dan poin terakhir sih dari aku, mungkin dari kamu masih ada tambahan. Kalau dari aku yang terakhir, gak lengkap kalau kita ngomongin villainnya nih. Kayaknya mayoritas film Disney itu pasti ada sosok villainnya lah. Iya. Ada yang benar-benar jahat atau juga ada yang pura-pura jahat lah. Nah, buat aku villainnya di sini yaitu si Magnifico. Ini nggak usah spoiler alert karena udah ketahuan di trailer. Dia kurang terasa kayak villain sih. Buat iya, bener-bener. aku ngerasa dia tuh cuman orang yang punya ego yang tinggi dan juga narsistik. Udah gitu. Tapi apakah dia melakukan sebuah kejahatan yang luar biasa? Jawabannya juga enggak. Apakah dia segitu nyebelinnya? Juga enggak sih. Iya, benar. Dia tuh kayak villain yang terjadi karena ego, narsistik, merasa dirinya paling benar. Merasa cara dia paling benar, dan juga lama-lama tuh dia dipengaruhi oleh buku itu sendiri. Buku apa sih yang magic itu kan? Buku terlarang itu kan. Iya. Nah, terus aku juga nulis lagi di sini kan. Aku harap dia itu punya alasan yang sangat bagus kenapa dia nggak kabulin permintaan-permintaan yang lain. Iya, aku juga berharap. Aku nggak ngerasa kenapa dia villain, karena dia tuh nggak punya alasan yang kuat untuk dia jadi villain gitu. Dan juga kalau misalkan gini, dia punya alasan, misalkan contohnya dia punya alasan, oh kenapa gue nggak bisa ngabulin semua permintaan yang ada? Karena emang semua permintaan itu tidak bagus untuk dikabulin. Iya. Jadi kayak dia tuh punya maksud tertentu, makanya nih gue nggak mau ngabulin semuanya nih, karena gue nggak mau semua kerjaan gue tuh kacau, apa yang gue bangun dari dulu tuh kacau gitu. Iya, sama sih, aku juga berharapnya akan lebih ada penjelasan seperti mungkin dia ingin balancing dalam hidup, jadi nggak semua orang tuh bisa mewujudkan impiannya. Dan juga tidak semua orang punya impian yang baik kan, jadi dia impian menjadi penjahat atau apa, ya nggak sih? Sedangkan si Magnifico cuma bilang, kenapa ditanya Maisha, kenapa kamu nggak kabulin? Ya karena aku yang berhak menentukan mana yang terkabul mana yang enggak. Itu kayak naon sih alasannya, kayak sampah banget gitu. Iya, kayak egois sih. Iya, egois dong kan. Naon gitu. sih gitu, cuma gitu doang alasannya gitu. Jadi kayak kerasa kurang punya alasan yang kuat gitu untuk sebagai villain gitu. Iya. Dan juga aku ngerasa kenapa tidak diceritakan masa lalunya si Magnifico gitu. Dia kan nunjukin aku nggak mau seperti kejadian yang dulu terjadi. Terus ada posternya dia. Posternya yang kebakar. Apa gitu maksudnya aku apa? Masih gitu. Aku berharap di ending cerita itu akan dibahas. Iya. Ternyata enggak juga ya? Enggak juga sih. Ataukah itu cuma sebagai Easter egg? Nggak tahu. Iya, nggak tahu cuman, sih. Kalau misalkan dari film ini doang ya, dia ngeliatin gitu, tapi aku expect-nya tuh ketika dia nunjukin posternya, wah dia punya alasan yang kuat nih, kenapa permintaannya nggak dikabulin gitu. Iya. Ada hubungannya dengan masa lalu gitu. Kenapa dia bisa se-egois ini gitu. Cuman ternyata ya ambar aja sih, di abu-abu gitu. Iya. Terus mungkin aku mau bahas Easter egg-nya kali ya. Oh, yang ada 100 ini. Coba kita coba. Apakah kita bisa menemukan 100? Mungkin yang pertama aku temuin itu adalah, menurut aku karakter Valentino tuh kayak babi nggak sih? Babinya tuh, aduh. Iya, Valentino gitu. itu sih, kambingnya itu tuh aku kayak familiar, tapi aku lupa ini siapa gitu. Ya mungkin ya. Mungkin Bambi. Terus ada Bambi yang aslinya ada. Iya, Bambi aslinya ada. Terus itu ada rusa-rusa Frozen gak sih? Iya. 3 tuh ya. Terus Peter, jadi ada pada saat si Magnifico-nya itu tuh megang harapannya. Jadi ada di sini, di ending ada 3 harapan yang dimana dia bilang kayak, ingin menciptakan, pokoknya Peter Pan aja, aku lupa apa gitu. Neverland dia ngomong gitu, yang akan terjadi. Terus dari gitu ada dia bilang true love. Terus dia bilang ada harapan lagi yang mengharapkan true love. True love itu kan identik dengan Sleeping Beauty, Cinderella, Beauty and the Beast. Cinderella nggak sih? Oh nggak ya, oke. True Love, Beauty and the Beast, Sleeping Beauty, Snow White. Oh oke. Terus udah gitu, aku ada denger Mary Poppins, dia bilang jadi seorang Neni. Itu Disney ya? Iya, aku lupa deh. Kayaknya ya. Iya, aku lupa deh. Correct me if I'm wrong ya. Terus ada lagi yang di kaca dia ngomong mirror. Oh ya, itu jelas lah. Snow White. Terus banyak sih. Oh, terus karakternya aku sempet sih, karakter Magnifico itu mirip kayak si Jafar. Jadi kayak punya jubah gitu kan. Terus kayak apa sih namanya nih, bahunya tuh ini lebar. Bedanya warnanya hitam putih aja. Ternyata emang kayak ngikutin si Jafar.
Terus udah gitu, si Magnifico itu, mungkin nanti yang udah nonton enggak kali ya, dia tuh magicnya tuh, sihirnya tuh warna hijau. Iya. Itu tuh seperti sihir yang digunakan sama Maleficent dan Ursula ya. Iya, warna hijau. Ursula tuh di mana ya? Yang itu Little Mermaid. Iya. Terus apa lagi ya? Paling aku si kuda putih sih itu Tangled. Oh iya. Iya. Iya, kuda putih yang dipakai Magnifico ya? Sebelum itu juga pasti bintangnya baru datang, terus ke barn, si Asyanya ngejar, si bintangnya tuh ngelewatin kolongnya si kuda putih. Itu ada. Oh iya. Terus ada juga Alvin Chipmunk nggak sih? Oh iya? Ada nggak sih aku lihat? Ada Chipmunk. Ada Chipmunk kan? Ada Chipmunk, tapi nggak tahu deh itu Alvin Chipmunk atau bukan maksudnya. Atau ya aku lupa sih. Iya. Terus yang beruang itu Brother Bear bukan? Iya, aku langsung ini Brother Bear sih. Iya, Brother Bear. Terus tikus tuh kalau nggak salah Cinderella ya? Cinderella. Terus ada burung juga. Nah, aku nggak kayak burung apa sih? Burung biru tuh kalau nggak salah Cinderella deh. Cinderella juga ya? Aku agak lupa ya antara Cinderella, Beauty and the Beast. Pokoknya princess-princessan lah. Terus udah gitu terus aku dapat fun fact juga, katanya color palette yang digunakan buat bajunya si Asya itu ngikutin itu dengan color palette-nya Godmother dalam Cinderella. Karena kan ungu gitu, ungu merah percampuran. Terus udah gitu apa lagi ya? Terus pas adegan si Asya sama Asya sama kakeknya ya, sama ibunya naik dayung itu kayak Tangled nggak sih? Iya, naik perahunya itu kan, kabur gitu. Itu aja sih yang aku temuin. Aku sih cuma dikit sih, kayaknya sudah sebut kamu semua sih Yan. Jadi ya seperti yang tadi sutradaranya bilang, kalau ada 100 Easter egg sih. Jadi ya kalau misalkan lu pada nemu, coba komen di bawah ya. Jadi itu dia pembahasan Movie Talk kali ini. Kalau intinya buat gue pribadi, ya ini selayaknya film-film Disney lainnya sih, nggak ada yang spesial tapinya. Tapi kalau misalkan lu pengen melihat gimana art Disney yang beda, gimana campurannya zaman dulu sama zaman modern, lu coba deh nonton film Wish. Kalau menurut Tani? Iya, kalau misalkan mau kangen-kangenan dengan karakter-karakter Disney, terus mungkin mau mencari Easter egg 100 itu, ya silakan. Tapi jangan expect dari segi ceritanya ya. Iya sih, aku setuju. Dan juga komedinya sih biasa aja sih. Iya. So, we hope you guys enjoy this video. Thanks for watching and see you when I see you.